Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Wes Patoni selaku pembimbing dosen pada praktek profesi mahasiswa kali ini. Yang terhormat juga rekan-rekan sekaligus penonton yang ada di YouTube channel ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga saya bisa melaksanakan sampai tuntas kegiatan praktek profesi mahasiswa pada tahun ini. Tentunya juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya pada program praktek profesi mahasiswa kali ini, yaitu Bapak Dr. Wes Patoni, yang mana telah memberikan arahan sekaligus tenaga yang begitu cukup besar ataupun berpengaruh untuk kegiatan saya pada kali ini. Yang ketiga, saya berterima kasih juga kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya dari awal kegiatan PPM kali ini sampai kegiatan PPM kali ini selesai, dan bahkan saya bisa menyelesaikan laporan akhir PPM saya. Lalu yang terakhir, saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun saya sangat berterima kasih rekan-rekan dan teman-teman saya sudah membantu saya, mensupport saya untuk menyelesaikan program praktek profesi mahasiswa pada kali ini. Oke, tidak panjang lebar, mungkin langsung aja ya untuk melakukan presentasi hasil laporan akhir PPM saya. Di sini saya mengambil radio Elsinta 89,3 FM Bandung. Lalu selanjutnya yaitu ada kata why. Pasti di pikiran teman-teman setelah saya menyebutkan radio Elsinta, pasti terbenak gitu dalam pikiran teman-teman, kenapa gitu, kenapa memilih radio dan kenapa memilih radio Elsinta. Oke teman-teman, sedikit penjelasan ya, bahwasanya bukan penjelasan sih teman-teman, lebih ke cerita. Oke, kenapa saya mengambil radio ya? Tentunya di kalangan kita nih teman-teman, khususnya kaum milenial, kaum muda seperti kita, sudah sangat amat jarang mengetahui ataupun mendengarkan terkait radio gitu. Kita semua beralih ke media sosial, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu TikTok, dan lain sebagainya. Sampai kita tuh lupa dengan kata radio. Nah, di sini kenapa saya gitu mengambil radio? Mungkin salah satunya itu teman-teman. Jadi timbullah rasa penasaran saya, kenapa sih bisa gitu radio ini sepi peminatnya dari kalangan pemuda kita nih ya. Bahkan sekarang juga sudah mulai hilang gitu radio tuh dari permukaan kita gitu teman-teman. Nah, di situ mungkin rasa timbul penasaran saya itu timbul teman-teman. Kenapa bisa radio ini hilang gitu? Apalagi kita nih sebagai warga komunikasi penyiaran Islam nih, tentunya radio ini merupakan passion kita dan mungkin bisa menjadi tempat menaruh aspirasi, menaruh cita-cita, menaruh segala keinginan kita di radio gitu teman-teman. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa saya memilih radio. Lalu kenapa saya memilih radio Elsinta? Mungkin sedikit cerita sejarah dari radio Elsinta ya teman-teman. Bahwasanya radio Elsinta itu diluncurkan pada tanggal 14 Februari 1968 yang didirikan oleh Suyoso Karsono yang biasa disebut Mas Yos gitu atau Om Yos. Dan kata Elsinta ini diambil dari anaknya beliau ataupun putri beliau yaitu Elsinta gitu. Jadi nama putri beliau dulu Elsinta, dan Mas Yos ini termotivasi membuat radio menggunakan nama dari putrinya teman-teman. Dan untuk sejarah sekarang ya teman-teman, untuk sekarang ini radio Elsinta itu
bertagline gitu teman-teman, bertagline news and talk. Jadi di radio El Sinta ini 24 jam penyiarannya itu cuman ada news and talk gitu teman-teman. Dan ini membuat rasa penasaran saya semakin bertambah. Kan biasanya di kalangan kita nih ataupun di lingkungan kita pastinya kita tahu radio itu banyak banget gitu ya yang menampilkan iklan-iklan, terus menampilkan request lagu, request yang lainnya gitu. Tapi radio El Sinta ini berbeda teman-teman. Radio El Sinta hanya menyiarkan, hanya mengadakan program news and talk saja teman-teman. Jadi 24 jam penayangannya ini hanya menyiarkan itu teman-teman. Dan itulah mengapa saya ingin gitu sekali mengetahui kenapa El Sinta ini berbeda dengan radio-radio pada umumnya teman-teman. Nah, oke. Terus selanjutnya di sini ada gambaran profesi PPM saya teman-teman. Gambaran proses PPM saya teman-teman. Oke, saya melakukan 4 tahap sebelum saya akhirnya bisa menyelesaikan proses PPM saya teman-teman. Yang pertama itu ada proses perizinan. Tentunya proses perizinan ini saya tidak langsung datang ke tempat yang berkaitan teman-teman. Saya melakukan minta izin terlebih dahulu ataupun minta dibuatkan surat kepada pihak kampus untuk membuatkan saya surat agar bisa saya secara resmi melaksanakan magang kali ini. Oke, yang kedua yaitu proses penerimaan dan pengarahan. Nah, proses penerimaan dan pengarahan ini tentunya setelah surat dilandingkan ke tempat terkait, langsung adanya proses penerimaan dan pengarahan. Nah, terus yang ketiga ada proses pelaksanaan. Nah, setelah saya diterima dan saya diarahkan untuk melakukan magang di tempat sana ataupun memberitahu apa saja job desk ataupun kerjaan yang saya kerjakan di tempat tersebut gitu teman-teman. Lalu yang keempat yaitu proses penutupan. Nah, terus slide selanjutnya yaitu kegiatan PPM saya. Nah, tentunya teman-teman pasti ingin tahu ya apa yang saya kerjakan di PPM pada kali ini. Teman-teman, saya ingatkan kembali bahwasanya El Sinta ini hanya menyiarkan news and talk, jadi berita dan wawancara gitu teman-teman. Tidak ada lagu-lagu nyetel radio gitu, nyetel lagu-lagu gitu di El Sinta tidak ada teman-teman. Nah, jadi saya itu mendapatkan job desk hampir 90% job desk saya itu melakukan lab reportase arus lalu lintas teman-teman. Jadi sedikit cerita bahwasanya saya itu melakukan magang dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu minggunya libur. Di hari Senin sampai hari Jumat ini kebanyakan saya melakukan lab reportase arus lalu lintas. Nah, bagaimana sih labnya itu teman? Pasti di benak teman-teman itu timbul pertanyaan, bagaimana sih lab reportase arus lalu lintas itu? Sedikit saya jelaskan. Jadi saya itu berangkat ataupun malamnya itu harus segera mengirimkan titik lokasi untuk melakukan lab reportase arus lalu lintas ini kepada pembimbing saya di Radio El Sinta atau kepala biro di sana ataupun anchor di sana yang untuk menyiarkan ataupun memandu selama saya melakukan lab reportase arus lalu lintas. Nah, jadi setelah saya mengirimkan titik lokasi ke sana, lalu saya di jam 6 paginya itu melakukan perjalanan teman-teman. Contoh misalnya saya lab reportase arus lalu lintasnya di lampu merah Buah Batu. Nah, saya datang ke sana teman-teman. Nah, setelah saya datang di sana, saya langsung memantau situasi kondisi. Jika membutuhkan skrip, saya membuatkan skrip di sana untuk memperlancar bacaan ataupun memperlancar reportase arus lalu lintas saya. Jadi saya datang di sana misal jam 6, saya liputan sekitar 30 detik sampai 1 menit, saya liputan di sana. Lalu begitu seterusnya sampai menemukan 2 sampai 3 titik teman-teman. Nah, itu gambaran lab reportase saya. Jadi saya datang
saya menyampaikan kondisi arus lintas di sana, dan dalam seharinya itu saya mendapatkan 2 sampai 3 titik, teman-teman. Lalu di sini ada 6% pembekalan materi. Nah, tentunya sebelum saya melakukan lab reportase tadi, saya dapat pengarahan ataupun pembekalan materi yang begitu banyak gitu dari para pembimbing saya di sana untuk bagaimana cara dan mungkin teknik agar lab reportase saya ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nah, terus ada 3% lab wawancara. Nah, ada beberapa hari, ada cuma 2 hari, teman-teman. Jadi saya dapat 2 hari dipercaya untuk melakukan lab wawancara langsung gitu, untuk mensiarkan berita gitu, teman-teman, apa yang terjadi ataupun apa yang marak yang terjadi di daerah Bandung, khususnya Bandung ini, teman-teman. Pada waktu itu saya diberikan 2 hari untuk mencari gitu narasumber di Masjid Al-Jabar, teman-teman. Hari pertama saya mencari Masjid Al-Jabar, jamaah Masjid Al-Jabar, dan hari keduanya itu saya mewawancarai pedagang-pedagang yang dagang di sekitaran Al-Jabar. Nah, itu wawancara pada 2 hari itu, teman-teman. Lalu 1% editing audio. Nah, saya sempat setelah pembekalan materi, saya dipercaya untuk melakukan editing audio, teman-teman. Editing audio yaitu mencari apa yang dibutuhkan, audio mana saja yang dibutuhkan untuk di-upload gitu ataupun disiarkan di radio Elsinta gitu, teman-teman. Jadi misalnya kami dapat rekaman dari radio pusat gitu, radio Elsinta pusat, kita dapat rekaman, lalu di kita itu kita edit lagi audio yang kita dapatkan dari pusat untuk disiarkan di cabang-cabang gitu, teman-teman. Ya, khususnya kan di Bandung, berarti kita untuk mensiarkan berita-berita ataupun audio yang sudah dari pusat untuk kita tampilkan di Bandung ini, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada kata what. Nah, pasti setelah saya menjelaskan begitu panjang dari tadi ya, teman-teman timbul pertanyaan apa gitu ya. Apa yang kamu dapatkan di magang kali ini? Nah, pasti teman-teman bertanya terkait itu. Oke, saya sedikit menjelaskan apa yang saya dapatkan di magang pada kali ini ataupun praktek profesi mahasiswa pada kali ini. Oke, yang pertama mungkin tidak jauh ya, teman-teman. Tidak jauh dari tagline ataupun jargon yang Elsinta punya, yaitu News and Talk. Nah, jadi News and Talk ini dipegang erat gitu, teman-teman. Dipegang erat oleh Radio Elsinta untuk memaksimalkan News and Talk ini, karena di Elsinta kan nggak ada liputan ataupun penayangan lagu-lagu gitu, teman-teman. Jadi Elsinta ini fokus gitu di News and Talk. Makanya saya banyak gitu mendapatkan apa sih nih News and Talk ini, tahu gitu News and Talk tuh seperti ini, News and Talk tuh seperti ini, News and Talk tuh seperti ini. Nah, oke, mungkin dari newsnya dulu, teman-teman ya. Nah, di slide ini kita bisa lihat, teman-teman, news sendiri itu yang saya dapatkan di news itu pertama membuat skrip laporan arus lalu lintas. Nah, tentunya ketika kita ragu untuk meliput ataupun reportase secara langsung dengan situasi yang ada, kita untuk mempercayakan diri kita itu kita membuat skrip, teman-teman. Jadi sebelum kita melaksanakan lab reportase, kami itu ditugaskan untuk terlebih dahulu membuat skrip, teman-teman, agar ketika kita menyampaikan lab reportase itu bisa secara mudah dan bisa secara lancar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, reportase arus lalu lintas. Nah, tentunya banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari sini ya, teman-teman.
mulai dari retorika ataupun penyampaian saya, intonasi cara bicara saya, maupun yang lain-lainnya gitu teman-teman. Itu banyak buat saya mendapatkan di segi itu teman-teman. Saya semakin percaya diri, saya semakin mungkin bisa gitu merangkai kata-kata untuk menjadi kata-kata yang sempurna gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, membuat lead berita. Nah, pada sesi pembekalan materi terkadang kami saya gitu juga diselipkan untuk bisa membuat lead berita, karena seorang anchor ini juga butuh gitu yang namanya lead berita. Nah, itu kami diberikan tugas, kadang kita diberi tugas untuk membuat lead berita ini teman-teman. Alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran tentang membuat lead berita teman-teman. Lalu yang keempat, ada edit berita. Nah, setelah kami mendapatkan berita-berita dari internet teman-teman untuk disiarkan ke pendengar El Sinta, itu kami terlebih dahulu untuk mengedit bagian-bagian mana yang mesti harus disampaikan kepada para pendengar Radio El Sinta. Nah, di sini kami sedikit dipercaya untuk melakukan edit berita di Radio El Sinta teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada edit audio. Nah, kami pernah sehari itu setelah pembekalan dipercaya untuk mengedit audio, yang mana audio ini diberikan oleh pihak pusat El Sinta kepada pihak-pihak cabang untuk disiarkan di El Sinta cabang gitu teman-teman ya. Jadi ketika berita dikirimkan dari pusat, kita disiarkan di cabang gitu. Jadi bagian-bagian mana nih, audio-audio mana yang mesti harus disiarkan, yang harus disiarkan di cabang-cabang. Enggak semua kita ambil, tapi kita hanya beberapa potongan-potongan yang kami edit terlebih dahulu untuk disiarkan di radio-radio cabang gitu teman-teman. Itu newsnya teman-teman. Dan ini beberapa dokumentasi ataupun foto-foto yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara ketika saya magang di sana. Nah, di sini ada penentuan titik lokasi. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum saya melakukan reportase, saya menentukan titik lokasi dengan cara melihat GPS di Google Maps ini, teman-teman. Lalu di sini juga ada editing audio. Nah, di sini saya teman-teman bisa dilihat sendiri. Di sana saya itu hanya mengedit potongan-potongan, jadi saya itu motong-motong audio yang sudah diinstruksikan oleh pembimbing saya di sana yang untuk disiarkan di cabang. Jadi misalnya dari pusat mengirimkan audio berdurasi 10 menit. Nah, kita mengcut hanya membutuhkan 5 menit, dan itu pun saya diberikan tugas seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada situasi dan kondisi arus lalu lintas. Nah, di sini teman-teman banyak cerita, pengalaman, bahkan pembelajaran saya selama di jalanan teman-teman. Ternyata bahwasanya menjadi seorang reporter itu sangat amat sulit teman-teman. Bagaimana perihnya ketika hujan, ketika panas, ketika ngebul, bagaimanapun kondisinya itu tidak pandang mundur teman-teman. Nah, inilah beberapa dokumentasi yang saya berikan kepada teman-teman ketika saya melakukan reportase di jalan teman-teman. Lalu, nah di sini ada talk teman-teman. Nah, apa sih yang saya dapat dari talk ini? Yang pertama yaitu tentunya public speaking. Nah, public speaking saya teman-teman. Alhamdulillah gitu teman-teman. Setelah saya bisa kerjasama magang di Radio El Sinta, banyak bicara, banyak merubah gitu cara bicara saya, bagaimana bicara yang benar, bagaimana bicara yang baik, bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi yang bagus, bagaimana cara ini yang baik gitu teman-teman. Itu yang saya banyak juga dapat pembelajaran di situ teman-teman. Lalu yang kedua ada reporter arus lalu lintas. Nah, yang sebagaimana yang tadi saya jelaskan teman-teman, bahwasanya tentunya seorang reporter itu harus memiliki banyak jam terbang. Di sini saya mengakui bahwasanya saya banyak kekurangan teman-teman untuk menjadi reporter arus lalu lintas ini teman-teman.
Makanya saya alhamdulillah gitu memiliki pembelajaran ataupun pengalaman yang begitu luar biasa untuk menjadi seorang reporter di Radio El Sinta ini teman-teman. Lalu yang ketiga ada live wawancara. Nah, bagi saya walaupun live wawancara ini hanya 2 hari ya teman-teman, saya dipercayai 2 kali untuk melakukan live wawancara dengan beberapa narasumber ya teman-teman. Ini merupakan bagian yang sangat amat sulit teman-teman. Karena mungkin kalau reportase itu kita hanya berkomunikasi satu arah, teman-teman. Jadi hanya menyampaikan, tidak ada tanya jawab. Beda gitu dengan live wawancara. Jadi kita harus ada taktek gitu, teman-teman. Harus ada tektoknya gitu. Ketika kita ngomong nih ya, ketika kita bertanya, lalu si narasumbernya menjawab dan kita pun harus menyiapkan kembali gitu apa yang mesti kita bicarakan kembali ke narasumber kita gitu. Apa pertanyaan apa yang kita omongin ke dia, lalu bagaimana pendapat kita setelah dia ngomong gitu. Itu merupakan bagian yang sangat amat sulit. Tapi alhamdulillah walaupun hanya 2 kali saya dipercaya, setidaknya sedikit ada pengalaman bagi saya bagaimana ketika melakukan wawancara dengan narasumber untuk melakukan live wawancara di Radio El Sinta itu teman-teman. Lalu yaitu tentunya kepercayaan diri teman-teman. Yang terakhir itu kepercayaan diri. Wah, ini bagian yang sangat penting ketika saya berbicara gitu. Apalagi di live wawancara itu banyak sekali keraguan. Awalnya itu banyak sekali keraguan, ketidakpedean gitu. Ya insecure lah pokoknya, merasa diri nggak bisa. Tetapi dengan dipercayai saya oleh pembimbing saya di sana, diberikan arahan macam-macam bla bla bla, akhirnya saya memberanikan diri dan itu pun menjadi pengalaman yang berharga buat saya untuk bahwasanya saya ini bisa dan itulah disitulah timbul rasa kepercayaan diri saya untuk melakukan live wawancara, terus menjadi reporter yang baik. Nah, itu teman-teman. Terus di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini ruang siaran yang ada di Radio El Sinta teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri ada ya operator gitu, tempat-tempat untuk seorang anchor itu melakukan penyiaran gitu teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu ada di sini, nah ini sedikit dokumentasi ketika saya melakukan reportase lalu lintas gitu. Harus lalu lintas teman-teman. Nah, jadi kita itu setelah datang kita mencarikan titik yang ternyaman untuk kita melakukan siaran reportase teman-teman. Jadi setelah kita udah memantau, kami mencari tempat untuk melakukan reportase arus lalu lintas teman-teman. Nah ini salah satu dokumentasi yang saya bisa tampilkan kepada teman-teman. Lalu, nah di sini teman-teman ada live wawancara ketika saya melakukan live wawancara teman-teman. Nah di sini saya harus mencari narasumber. Nah untuk mencari narasumber sendiri susah teman-teman. Banyak mungkin nggak semua orang bisa kita wawancarai, tapi itu pun ya jadi pembelajaran ke kita gitu bahwasanya ya kita tuh tahu nih ketika live wawancara itu rundownnya ataupun teknisnya itu seperti ini. Nah, kita tahu nih. Jadi jam segini kita harus apa? Jam segini kita harus apa? Kita harus siapin narasumber, kita harus menyiapkan skrip, kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan interaksi gitu kepada narasumber teman-teman. Nah terus itulah yang saya bisa sampaikan di apa yang menjadi hasil yang saya dapatkan di Radio El Sinta ini. Tadi ada news and talk. Lalu di sini juga saya menampilkan link beberapa hasil karya saya teman-teman yang diupload di Twitter teman-teman, di Twitter Radio El Sinta. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Saya akan memberikan linknya kepada teman-teman untuk melihat
hasil karya saya yang diupload di Twitter Radio El Sinta, teman-teman. Nah, ini mungkin hanya beberapa saja, teman-teman, tidak bisa saya tampilkan keseluruhan karena ya mungkin satu lain hal, nanti bisa di luar itu kita bisa berbicara ataupun meng-share link-link yang sudah di-upload di Twitter, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan gambaran selama saya magang, selanjutnya yaitu tentunya ada permasalahan mad'u dan permasalahan dakwah, teman-teman. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan, teman-teman ya. Nah, temuan permasalahan ini ketika kita melihat gambar di situ ya, slide di situ, kita akan berpikir ataupun tertuju pada dua hal, yaitu tentang dai selaku juru dakwah dan persoalan-persoalan yang dihadapi mereka di tengah zaman yang semakin modern ini, teman-teman. Nah, pergeseran masa tentu saja membuat tantangan yang dihadapi juga berbeda, teman-teman. Bukan lagi pada aspek teoritis, melainkan juga pada tahapan pelaksanaannya. Dewasa ini masalah yang muncul dalam bidang dakwah harus menjadi perhatian kita bersama, teman-teman. Secara tidak langsung problem itu ada di dua sisi, yaitu dai dan mad'u sendiri ya. Nah, penulis saya sendiri di sini akan menjelaskan ataupun mencoba mengkerucutkan pada pembahasan kali ini, teman-teman. Yang hanya mengharapkan sebuah penjelasan. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan, teman-teman, terkait temuan permasalahan yang ada, teman-teman, ketika saya melakukan proses pemagangan. Nah, sekarang ini tidak sedikit audiens ataupun pendengar-pendengar radio yang hanya mengharapkan ceramah ataupun ceramah-ceramah agama yang bernada jenaka, lalu mengabaikan substansi dari pesan-pesan agama. Nah, dan termasuk penyampaian pesan radio, pesan ini tentu bersifat baik, teman-teman, dan juga mengedukasi buat para pendengar. Namun karena ada pergeseran zaman, pesan-pesan ini yang disampaikan tidak masuk karena radio yang mulai ditinggalkan. Apalagi kita sebagai generasi muda yang udah sangat amat lupa tentang radio ini, teman-teman. Nah, sekarang juga masyarakat lebih tertarik di platform lain, dan disinilah masalah muncul, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk mencari solusi penemuan masalah ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik gitu, teman-teman. Dan disinilah masalah muncul, dan ini menjadi tantangan sendiri bagi saya sendiri ataupun bagi yang lain ketika melakukan kegiatan ini, teman-teman. Bagaimana caranya ya pesan yang baik untuk disampaikan? Karena teringat salah satu pesan, yaitu pesan guru saya kalau tidak salah, yaitu berikanlah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu menjadi semangat kami, teman-teman. Jadi guru saya pernah bilang, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, itulah yang menjadi motivasi bagi kami untuk selalu senantiasa menjalankan ataupun mensiarkan agama Allah, serta mensiarkan apa yang menjadi kebaikan untuk diri kita maupun kebaikan orang lain. Nah, itu yang menjadi penyemangat kami, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya slide selanjutnya yaitu solusi permasalahan yang ditemukan. Nah, sebelum kita menemukan titik solusinya, saya mencoba meluruskan terkait tempatnya menjadi alokasi PPM kali ini. Bahwasanya Radio El Sinta itu merupakan wadah yang hanya menyampaikan news and vlog. Jadi Radio El Sinta ini 24 jam, teman-teman, menyampaikan news and vlog gitu, teman-teman. Tidak ada tadi ceramah-ceramah agama, terus lagu-lagu, pemutaran lagu, request lagu, dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut juga sudah diketahui oleh para pendengar setia Radio El Sinta. Akan tetapi di sini para tim tidak begitu saja mengabaikan apa yang para pendengar butuhkan.
Di sini tim juga berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan para pendengar setia Radio El Sinta, yang mana mereka juga butuh mungkin butuh selingan ataupun butuh konten-konten tentang keagamaan gitu teman-teman. Tim berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pendengar dengan cara memaksimalkan sistem talk ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di slide ini bahwasanya tim itu berusaha sekali untuk memaksimalkan program talk ini teman-teman. Nah, di sini tim terkadang mengundang para narasumber yang mumpuni di bidang tersebut teman-teman, seperti bidang keagamaan. Nah, ketika memang lagi ramak-ramainya sebuah kejadian tentang agama ataupun kejadian tentang lainnya, nah di sini kami memaksimalkan program ini teman-teman untuk mengasih asumsi ataupun mengasih berita, mengasih informasi kepada para pendengar untuk mendapatkan siraman rohani ataupun mendapatkan nasihat dari para narasumber teman-teman. Karena mungkin itu bisa menjadi kebutuhan yang masyarakat ataupun para pendengar butuhkan. Nah, terus tim juga terkadang mengundang para narasumber yang mumpuni di bidang yang akan kita mau bahas di setiap pertemuannya. Jadi ketika kita ingin membahas A, kami mengundang narasumber yang mumpuni di bidang A. Kita lagi ramai B, kita mengundang narasumber yang mumpuni di bidang B agar terstruktur dan nyambung gitu apa yang kita bahas dan apa yang ingin kita sampaikan ke khalayak gitu teman-teman. Nah, materi talk ini tak hanya membahas yang sifatnya umum saja teman-teman, tetapi bahkan sesekali kita juga membahas yang berkaitan tentang agama. Maka daripada itu mungkin tidak secara langsung El Sinta ini mengisi dengan konten-konten dakwah, tapi dengan talk ini El Sinta itu bisa melakukan dakwahnya lewat talk ini teman-teman. Jadi secara tidak langsung El Sinta tetap berdakwah untuk memberikan materi-materi ataupun memberikan pendapat-pendapat ataupun ilmu-ilmu yang bisa pendengar terima gitu teman-teman, apalagi tentang agama. Nah, jadi momen itu yang kami manfaatkan untuk mengatasi permasalahan terkait dakwah di Radio El Sinta. Nah, itu jadi teman-teman solusi yang mungkin dari Radio El Sinta berikan untuk terkait permasalahan yang ditemukan di Radio El Sinta ini teman-teman. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada slide selanjutnya. Di sini ada foto tim saya, yaitu yang beranggotakan 2 orang. Di sini ada saya sendiri Muhammad Ramadhani dan teman saya Muhammad Fikri Muzaffar. Teman-teman saya lihat sendiri. Selanjutnya, ada kata-kata terakhir dari Dishub Radio El Sinta ataupun quotes gitu ya teman-teman, yaitu lakukan dengan enjoy tetapi tetap all in, don't forget discipline and serious. Nah, itulah akhir dari kata yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan ataupun perbuatan saya yang kurang mengenakan buat para pendengar. Saya ingin meminta maaf yang seluas-luasnya. Bila ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi di slide tersebut teman-teman ya, menghubungi akun-akun ataupun website yang kita gunakan gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.